Kita bahas apa nih? Ya, oke. Lagi-lagi masih banyak banget emang. Cek suaranya ada nggak? Ada suaranya. Cek 1 2 3. Ada, Pak. Oh, ada. Oke, kali ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Oke, kali ini kita akan Yang, Pak. Oh iya, oke. Oke, kali ini kita akan bahas apa ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Sok? Barangkali yang kemarin-kemarin pengen nanya. Nanya apa? Boleh. Yang rumus penjumlahan sinus dan kosinus, Pak, masih kurang paham. Oke. Rumus penjumlahan Sinus, kosinus. sinus kosinus. Mana? Rumus jumlah dan pengurangan. Oke. Nah, rumus jumlah berarti yang sin A, sin B itu ya. Sin A tambah B yang ini. Yang ini. Yang sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah itu, Pak. Oke, sip itu. Oke. Oke, ketika ada sin A ditambah sin B sama dengan 2 dikali sin setengah A plus B. Ah, ingatnya gini aja. Sebenarnya, aduh kok di-clear semua. Sebenarnya simpel sih menghafalnya ya. Biar kamu hafal. Jadi, kalau sin ditambah sin itu sama dengan 2 sin cos gitu ya. Kalau sin dikurang sin sama dengan 2 cos sin. Kalau cos ditambah cos maka jadi 2 cos cos. Cos dikurangi cos min 2 sin sin. Gitu ya. Yang ininya bentuknya selalu sama. Pasti yang pertama ini, yang di sini nih. Yang di sini pasti nanti pasangannya adalah setengah A tambah B, lalu setengah A kurang B, kayak gitu. Semuanya sama. Ya. Mungkin kalau misalkan boleh kita menghafalnya begini, bisa kita jadi biar sedikit bucin juga ya. Misalkan sayang ditambah sayang, maka semakin cinta. Misalkan seperti itu, bisa juga begitu. Lalu sayang dikurangi sayang, maka cintanya sirna, gitu ya. Lalu cinta ditambah cinta, maka cinta atau cinta banget gitu ya. Boleh. Lalu cinta dikurangi cinta, ya sirna sudah gitu ya. Kan gampang kan ya? Menghafalnya seperti itu. Bisa seperti itu menghafalnya gitu ya. Bisa kita kaitkan dengan yang mungkin kita mudah lebih gampang familiar menghafalnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, pasti misalkan saya ambil contoh yang atas. Yang atas itu kan
sin tambah sin gitu ya. Ya berarti nanti tinggal kita kaitkan gini. Jadi kalau misalkan ada sin A ditambah sin B gitu ya, sama dengan 2 dikali sin setengah A ditambah B gitu ya, dikali sin setengah A min B. Kayak gitu. Seperti itu. Begitupun yang lain pun sama gitu ya. Selalu setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Kayak gitu. Nah, contoh soalnya yang mana kemarin ya? Kita cari dulu deh. Contoh soalnya. Misal. Kayak misalkan contoh deh ya. Saya punya contoh mana ya? Contoh. Misal begini. Kalau saya punya ada cos 195 derajat, lalu dikurangi cos 105 derajat dibagi sin 105 gitu ya. Terus dikurangi sin 15. Nah, ini bisa kita pakai aturan ini, jumlah dan selisih. Caranya gimana? Nah, ini kan. Berarti kan cos A dikurangi cos B. Kalau cos A dikurangi cos B adalah min 2 sin sin. Berarti min 2 dikali sin setengah 195 ditambah 105 dikali sin setengah dikali 105 dikurangi 105 dibagi gitu ya. Dibagi sin kurangi sin adalah cos sin gitu ya. 2 kali cos setengah 105 ditambah 15 dikali sin setengah 105 dikurangi 15. Maka sama aja apa nih? 195 ditambah 105 berapa tuh? 0, 0, 300 ya? 300, nah dibagi. Kalau begitu, nah ini kan 300 nih, ini 300. Yang ini 195 berarti 80. 80 benar. 90, Deng. Ya, 90 ya. Ini 90. Nah, ini 90 derajat. Lalu yang ini 120, yang ini 90. Berarti kita langsung di bawahnya gitu kan? Di bawahnya gimana nih? Jadi min 2 dikali sin setengah dikali 150 derajat dikali sin setengah dikali 90 derajat gitu kan. Dibagi 2 dikali cos 60 gitu ya. Dikali sin 45 lah gitu ya. Kenapa kok 45? 90 dibagi setengah 45. Terus 20 bagi 2. Nah ini 60. Kenapa nggak langsung aja di atas ya? Jadi min 2 sin 150. 150, ini 150 udah ya, salah. Sorry. Ada yang keliru ini. Kok keliru semua. Nah ini salah nih. Nah, 300 dibagi 2 berarti kan 150 langsung, lalu 90 dibagi 2 langsung 45, kan gitu ya. Ini coret. Ini coret. Terus tinggal mesin 150 dengan 2 dikali cos 60 gitu ya. 2 dikali cos 60. Nah, kalau udah gitu gimana lagi? Nah, ini nih gimana nih caranya menentukan trigonometrinya. Ini 2 sama 2 bisa dicoret ya, jadi min 1. Sin 150 itu caranya gini. Kalau kita sin 150, kita gunakan gimana caranya? Kita gunakan ini. Sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi 150 gitu aja, yaitu sin berapa ini? Sin 30 akan sama. Jadi sin 150 itu sama dengan sin 30.
berapa? Min 1 dikali sin 30 setengah. Dikali cos 60 berapa? Setengah juga kan? Coret-coret, maka ketemunya min 1. Kok bisa? Gini nih caranya. Kamu harus ingat ini nih. Ini kuadran 1, kuadran 2, ketiga, sama keempat ya kan. Ini all, ini sin, ini tan, ini cos gitu ya. All sin tan cos gitu ya. Terus kamu juga harus tahu, ini batasnya dari mana? Ini 90 derajat dikurangi X, ini 90 derajat ditambah X, dan ini adalah 180 kurangi X. Lalu ini 180 tambah X, yang ini 270 kurangi X, lalu 270 ditambah X atau 360 dikurangi X gitu ya. Kita gunakan yang mana? Gunakan yang paling mudah yang nggak ganti, yaitu 180 atau enggak 360. Jangan gunakan 90 atau 270. Kenapa? Karena nanti ganti. Sin jadi cos, cos jadi sin. Gitu ya. Nah ini kan 150. 150 berarti kita bisa gunakan jangan 90 tambah 60, jangan. Tapi gunakan yang 180 dikurangi berapa gitu ya. 180 kurangi 150 aja gitu kan. Berapa ya? 30 gitu. Ya. Kalau nanti misalkan ditanyanya sin 225, sin 225 ya. Sin 225 misalkan begini. Nah, ini kan bisa kita lakukan, berarti sama aja sin 180 tambah berapa supaya dapat 225 ya tambah 45. Ini kan di kuadran 3 berarti min sin berapa? Sin 45 kan gitu. Berarti min setengah akar 2. Nah, jadi kita ngafalin cuman sebatas sampai dengan 90 derajat aja gitu. Ya. Itu tentang jumlah dan selisih gitu ya. Soal yang kemarin tuh apa sih waktu ulangan? Sama yang nomor 1, Pak, kurang paham kemarin yang ulangan. Bentar ya, saya coba ya. Bentar ya. Biasa. Dia ngerekam kok. Tulisan saya jelek. Oh gitu. Kalau nggak salah bisa diatur ya kualitasnya. Bentar ya, saya sambil ini ngobrol sama Mbak Bu Nova. Bu kamu Mbak dipanggilnya ya? Bu Mika ya. Kalau Mika panggilnya Mbak ya? Aku juga belum nikah, masa nggak dipanggil Mas kan? Bentar ya, sebentar. Soalnya apa sih saya malah hilang soal saya? Mana kelas 11 ya? Bentar ya. Materi kalian itu sebenarnya sudah habis. Oh, udah habis, cepet banget, Pak. Iya. Tinggal latihan-latihan aja nanti mah. Ya. Paling kalau misalkan mau di itu nanti mungkin kita bahas lingkaran, tapi nantilah. Santai dulu sekarang mah kuatin ini dulu aja trigonometrinya biar nanti di kelas 12 enggak begitu kaku. Karena memang nanti di kelas 12 itu pakai banget gitu ya. Sebentar, mana ini ya, ini dia. Ulangan harian ketiga ya. Iya, Pak. Tapi kalian tuh hebat. Kurang ngerti tapi bisa jawab.
Oke, nomor 19 ya, nomor 15. Gini nomor 15. Oke, saya clear ya ini ya. Nomor cos 15 ya. Oke, nomor 1 misal gini deh. Nomor 1 tentang cos 15 menggunakan sudut pertengahan gitu ya. Kita cari dulu, ingat dulu sudut pertengahan sin pertengahan cos apa kan? Cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos X di cos A dibagi 2 kan gitu ya. Itu sudut setengahnya kan gitu bentuknya. Kemarin pada jawabnya bukan pakai sudut ini, malah pakai sudut jumlah. Oh, dimintanya sudut setengah malah mintanya jumlah. Ya gitu ya. Jadi ikuti apa yang diminta soalnya gitu kan. Nah, sehingga gini, kalau misalkan begitu kalau kita kaitkan. Nah, sekarang A-nya kita logika, kita bermain logik aja nih. A nih ya, A. Berapa sudutnya berapa supaya kalau dibagi 2 hasilnya 15. 30 kan jelas ya. Gitu aja. Artinya gini berarti. Jadi nanti cos di sini 30 derajat. Kok 30 derajat? Gini maksudnya. Set. Jadi nanti gini. Nah ini setengah kali berapa yang hasilnya supaya dapat 15. Ya tinggal 2 kali 15 aja berapa? 30 derajat sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A-nya berarti berapa ya? 30 gitu ya. Dibagi 2. Karena 15 di kuadran pertama, kita pakainya yang positif aja. Jadi akar 1 plus cos 30 setengah akar 3 dibagi 2. Yang ini jadi cos 15 dong, yang di sini kan. Karena 30 dibagi 2, 15. Nah ini tinggal disamakan penyebutnya 2 kali 1, yaitu jadi akar 2 ditambah 2 akar 3 dibagi 2 per 2. Gitu. Sama dengan akar gitu ya. Nah ini tinggal kerbawahin. Jadi 2 tambah 2 akar 3 per 4 gitu. 4 bisa keluar enggak? Bisa. Tapi karena per jadi 1 per 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Kayak gitu. Ya. Kamu sampai sini? Ya. Jadi kalau misalkan Paham. kalau ada cos 15 seperti itu ya. Kalau dimintanya bebas artinya tentu kan cos 15 boleh, sebenarnya nggak salah ketika bilang begini. Cuman kan perintahnya berbeda. Gitu ya. Perintahnya Pak, catatan yang ini ada di materi. catatan apa? Yang materi YouTube Bapak share itu. Cos 15 setengah sudut. Yang ini, yang cos 1/2A itu loh. Rumusnya ada di materi Bapak yang ada di materi Bapak yang share. Gimana maksudnya gimana? Ada Ri. Enggak kok di Ada Ri, ada. Kok enggak nyata? Yang rumus sudut paruh. Sudut paruh. Iya, sudut paruh betul. Ayo, nggak nyatet. Ada. Ada nggak? Ada kok, insya Allah kalau nggak salah komplit mah komplit. Kalau video mah, karena saya tambah-tambah video yang lain, jadi makanya kebahas semua materi mah gitu. Tinggal ditontonin aja gitu ya. Nanti yang ini nanti saya ini kan lagi direkam sama saya. Nanti tinggal bisa ditonton ulang juga gitu ya. Nanti saya masukin lagi ke Google Classroom-nya. Kayak gitu. Mau nanya. Boleh. Nanya apa? Kan kalau ulangan kayak gitu kan langsung dikasih nilai gitu kan. Terus kita nggak tahu salahnya di mana gitu loh, Pak. Terus kayak tahu gitu salahnya di mana. Sempet pengennya gini tadi kalau misalkan perihal teknis ulangan. Cuman gimana ya kalau ulangan tuh belum boleh tatap muka ya udah, jadi kadang nyoretnya itu yang bingung saya. Kayak gitu. Nyoret-nyoretnya itu yang bikin bingung di mana salahnya. Cuma nanti mungkin cuma rata-rata kemarin untuk yang ini ya yang mana? Yang ulangan harian ini memang di kos 15 rata-rata pada salah. Terus di mana lagi ya? Rata-rata pada di situ salahnya. Terus sama di yang nomor 4 dan 5.
Nomor 4 dan 5 itu kan sebenarnya jelas ya. B-nya udah ada, kenapa kalian jadi aneh-aneh? Ada juga yang aneh-aneh, yang nomor 4 ya misalkan. Di situ kan ada sin A dikali cos apa tuh? Sin B ya. Sorry. Misalkan gini. Kan diketahuinya apa sih? Nah, diketahuinya adalah A itu kan 120, lalu B itu sama dengan 30 kalau nggak salah. Nah, B-nya 30. Kalau ditanya sin A dikali sin B, kalian gak usah bingung-bingung. Langsung aja sin 120 dikali sin 30. Gitu aja. Sin 120 berapa? Sin 120 berarti kan sama aja setara dengan sin 60, yaitu setengah akar 3 dikali setengah. Ya udah, seperempat akar 3 beres. Sampai sini saya benerin kemarin. Cuman ada yang aneh-aneh nih, dibuat kemana-mana gitu ya. Yang nomor 5. Nomor 5 apa lagi? Nah ini, apa ini? A sama dengan 75 gitu ya. Lalu B sama dengan 15. Nah ditanya, sin A dikali sin B gitu ya. Sama dengan sin 75 dikali sin 15. Nah ini gimana nih? Coba, kemarin yang jawabnya gimana? Saya kira sudut itu beda sama sin yang ditanya, Pak. Maksudnya? Saya kira tuh sudut itu beda sama yang sinnya. Ternyata sinnya itu yang sudut itu jadinya. Ya kan diketahui besar sudut A 75, maka sin A dikali sin B. Gitu kan? Kan simpel. Nggak usah yang dibuat aneh-aneh gitu. Nah kalau yang ini gimana? Jika sin A dikali sin B. Nah ini kan jelas. Kalau yang ini baru nih. Kita coba pakai kaitkan yang rumus perkalian ke jumlah, penjumlahan. Yang ini kan, ingat nggak bentuk yang di sini nih? Bentuknya gini. Ada sin A, sin B, maka jadi setengah dikali cos gitu ya. A min B 75 dikurangi 15. Lalu dikurangi cos gitu ya. 75 ditambah 15 gitu ya. Beres. Ya udah itu. Jadi setengah dikali cos berapa ini? Cos 60 dikurangi cos 90 gitu kan. Setengah kali setengah cos 90 0. Ya betul 0 ya. Maka jadi 1/4. Beres. Sampai sini juga benar. Gitu. Sebenarnya ini juga kan karena kita tahu yang cos A dikurangi cos A tambah B, cos A kurang B gitu kan. Kita jadi tahu ini gitu, turunan-turunan. Seperti itu yang kemarin tuh jawabannya. Simpel kok. Gitu kemarin nggak banyak-banyak. Kayak gitu. Ya. Rata-rata di cos 15 ini yang rada yang pada bingung. Karena kan makanya nilainya 80 saya bilang gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau bisa penulisan yang rapi, yang sistematis. Biar enak kalau kalian mengulang-ulang lagi materi tersebut gitu. Apalagi sok boleh. Yang mau tanyakan lagi? Apalagi? Bapak saya mau tanya, tapi matematika wajib. Matematika wajib yang mana? Yang lain dulu, yang minat dulu. Yang minat ada nggak dulu? Sok. Yang lainnya jangan diam-diam baik. Oh, yuk. Ini laki-laki pada nggak ada, pada kemana? Oh, ada si Kumara doang, ada Davin. Para laki-laki ini ya. Sok, apa sok? Yang minatnya ada lagi nggak? Yang minatnya gampang ya? Karena pakai rumus. Emang kalau yang wajib mau nanya apa? Yang persamaan bayangan parabola. Parabola. Nomor kemarin ngacak ya. Itu dicerminkan ke terhadap apa?
parabola X kuadrat min Y sama dengan 2 dicerminkan terhadap garis X plus 2 sama dengan 0. Saya clear dulu ya. Gimana? Parabola X pangkat 2 min Y sama dengan 2 dicerminkan terhadap garis X plus 2 sama dengan 0 mempunyai persamaan Dicerminkan bayangan X plus parabola 2 untuk... sama dengan 0 gini ya? Iya, Berarti kan ini kita rubah nih. Maka X sama dengan min 2 kan? Jadi kita pindahkan berarti pencerminan X sama dengan 2. Ingat, yang di materi, ini bukan materi yang saya take kalau nggak salah. Tapi materi tambahannya. Jadi kalau misalkan dicerminkannya direfleksikan terhadap X sama dengan H gitu ya. Maka bayangannya jadi gini. Jadi bayangan X, bayangan Y sama dengan 2H min X ini Y gitu ya. Seandainya ada titik X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka jadi begini. Lalu kalau ada refleksi, direfleksikan terhadap gitu ya, terhadap X sama, bukan X lagi ya, Y. Y sama dengan K gitu ya, maka bayangannya gitu ya, sama dengan X tetap ini jadi 2K min Y gitu. Seperti itu. Nah dari sini baru kita kaitkan ke materinya gitu ya. Ini kan X sama dengan 2, berarti kan kalau begitu kita misalin. Pertama, misal caranya gini, misalkan gitu ya. Misalkan titik X, Y gitu ya, X, Y titik pada kurva gitu ya. Nanti jadi gini, jadi X aksen, Y aksen sama dengan, berarti kan karena terhadap X sama dengan 2, maka 2 kali min 2 dikurang ya. Dikurang X, ini Y gitu ya. Tetap. Berarti ini X aksen, ini Y aksen sama dengan min 4 min X. Ini mau habis, bentar lagi mati. Min 4 min X gitu kan. Setelah itu, maka X aksen sama dengan min 4 min X. X-nya pindah ruas kanan sama dengan min 4 min X aksen gitu. Ini X plus 2 apa X min 2 sih kemarin? Lalu Y sama dengan Y aksen. Nah ini substitusikan nantinya. Kemana? Ke sini gitu. Jadi nanti min 4 min X kuadrat dikurangi Y tetap sama dengan 2. Nanti ketemu gitu. Ntar lagi habis nanti saya detailkan lagi ya. Saya close dulu. Nanti 10 menit lagi kita, maksudnya 10 menit lagi kita Zoom kayak gini. Ya, bahas yang ini boleh. Gitu ya. Saya close dulu, nanti boleh langsung join lagi aja.